عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر الآية. وقال النبي في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai ke malam 27 Ramadan yang kita cintai ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Beliau dijamin surga, namun beliau beribadah dalam bulan suci Ramadan, tak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih pada akhir 10 Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu seayun langkah dalam membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam sampai warna Islam, sampai kalimah thayyibah la ilaha illallah hadir dalam relung hati kita yang berada di bawah atap Masjid Jami' Kota Luxmawi. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan, BKM, jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap rumahmu yaitu Masjid Jami' Kota Luxmawi. Seperti malam ini kami bersatu, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia. Ramadan itu terbagi dalam 3 etapa waktu. Ada 10 pertama, 10 pertengahan, dan 10 yang terakhir. Di mana 10 yang pertama diberikan rahmat, 10 yang kedua diampunkan dosa, dan yang kita berada di dalamnya sekarang adalah merupakan waktu yang mana kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Di sisi lain hamba Allah, hati-hati yang hidup, hati-hati yang merenungi bagaimana indahnya beribadah dalam bulan suci Ramadan, hati yang mengetahui, hati yang memahami bahawa beribadah dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu sedekah kita berikan ke masjid, satu sedekah kita berikan kepada fakir miskin, kita ulurkan tangan kepada anak yatim, maka semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Jangankan 10, bahkan sampai 100 kali lipat hamba Allah bila itu dikerjakan dalam bulan suci Ramadan.
orang-orang yang mau merenungi, orang-orang yang mau menghayati saat Ramadan hanya tinggal 3 hari lagi, saat Ramadan seolah-olah ingin beranjak pergi, saat Ramadan itu melambaikan tangan belasungkawa dengan kita yang hanya hitungan beberapa waktu lagi, berapa jam lagi Ramadan itu akan meninggalkan kita hamba Allah. Orang-orang yang punya mata batin, orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya di masjid, orang-orang yang bertadarus dengan jamaah di masjid jami, orang-orang yang solat tarawihnya tidak pernah bolong, orang-orang yang khatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Mereka kala Ramadan itu ingin meranjak pergi meninggalkan dia, maka hati tersebut hamba Allah akan bergumam dan menangis dengan dalam sekali. Kenapa demikian? Segudang pertanyaan hadir dalam kehidupannya. Ya Rabb, malam ini Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk bisa hidup dan solat tarawih di Masjid Jami. Kami dengar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Taufik, kami ikuti imam yang diimami oleh Ustaz Romi Saputra. Akankah ya Allah Ramadan tahun depan Engkau menghidupkan kami kembali untuk bisa berkumpul seperti malam ini, beribadah luar biasa, tahajud kami di sepertiga malam, tadarus kami khatam Al-Quran bahkan sampai 3 kali. Kalau itu terjadi, kita tidak diberikan kesempatan dalam kehidupan di Ramadan yang akan datang, maka sia-sia, maka sangatlah menyesal dan pilu hati kita hamba Allah. Intinya, orang-orang yang mau merenungi indahnya Ramadan, orang-orang yang muallakun hatinya berkaitan mengikat hati dengan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Waktu Ramadan hanya tersisa tidak sampai 1 minggu, dia akan menangis terhadap kepergian Ramadan. Nabi saja hamba Allah kala ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah tidak pernah mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan?" Nabi meninggalkan lelap tidurnya untuk beriktikaf di masjid di akhir Ramadan. Beliau lantunkan doa yang senantiasa beliau lantunkan adalah innaka afuwun karimun. Rasul senantiasa meminta doa dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dari kita hamba Allah, apakah Rasul itu orang yang tidak maksum? Apakah Rasul itu adalah orang yang tidak dipelihara oleh Allah? Apakah Rasul itu adalah orang yang melakukan dosa yang menggunung? Tidak, tetapi beliau beribadah luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Sapegah Nabi hana jaminan syurga, sedangkan umat yang lain al-imra'ah badaratni, ada seorang perempuan yang ingin mendahuluiku masuk surga kata Rasul. Artinya Rasul sudah mendapatkan legalitas dan beliau dijamin surga, tetapi ibadahnya menjelang akhir Ramadan tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Jarang Nabi ba ujung Ramadan kepu tujuan untuk nemita Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, mengucapkan zikir, solat qiyamul lail. Beliau lakukan ibadah di akhir-akhir Ramadan. 10 terakhir tidak didapati Rasul berdiam diri di rumah, melainkan menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Bahkan dalam sebuah dialek, pada gedanyang li Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, pakan le drone ibadah lagi seolah-olah drone akan dipertamang dalam neraka di Allah. Kenapa engkau beribadah seolah-olah engkau melakukan dosa yang menggunung, dosa yang menumpuk, dosa yang senantiasa engkau lakukan dalam kehidupan?" Rasul menjawab, "Hamba Allah, aku diberikan kelebihan oleh Allah luar biasa. Karena kelebihan tersebut, rasanya aku ingin bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Rabbku." Artinya Nabi beribadah bukan hanya karena menuntut diberikan surga oleh Allah. Nabi beribadah bukan karena takut beliau akan dimasukkan dalam neraka, tapi Nabi beribadah untuk bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan aku akan, jangan termasuk engkau dalam kategori orang-orang yang kufur. Kiban cara termasuk orang yang kufur, kiban termasuk orang yang syukur tengku. Syukur itu menempatkan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah di jalannya Allah. Contoh, gejuk tubuk manteng tegak, menyo tak tinggalkan rumah, tak jauh masjid, kita masih mampu, maka lakukan hal tersebut. Tinggalkan kemewahan saat ujung-ujung Ramadan itu. Kiban pemandangan urang Syi'lut. Pernah suatu video ataupun cuplikan di-share oleh BKM Masjid Jami. Ada seseorang yang merangkak untuk beribadah solat jamaah ke masjid dalam kondisi beliau tidak sempurna. Mereka saja, beliau saja yang diberikan kekurangan oleh Allah tapi mampu merangkak untuk solat berjamaah di masjid. Kenapa kita malam ini? Kenapa kita hamba Allah yang masih punya kekuatan tetapi tidak mau merengkuh rahmatnya Allah? Siapa tahu malam 27 Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, yang mana kita akan diampunkan dosa oleh Allah dan kelak dimasukkan dalam syurga oleh Allah. Hamba Allah orang Syi'lun, semoga usai Ramadan nantinya titel muttaqin yang gekun li Allah jauh-jauh hari dulunya betatume sandang legedanyo selaku hamba yang muttaqin, orang yang pedang tarawih. Dan saboh pesan dari kakanda ulun tua, di mana Abu Mustafa pernah berkata almarhum, kita semai benang tacok ija cukup god bek sampai kain tersebut saat menjelang Ramadan itu akhir tacok genting takoh kain benung yang kali katanya selam yang jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya ibadah kita dari pertama Ramadan kita beribadah luar biasa. Malam ini sudah 27 Ramadan, kita tidak menjaga pahala tersebut, maka akan hilang sirna diterpa oleh masa. Maka mari hamba Allah, untuk malam akan ada zikir muhasabah yang insya-Allah diberikan kesempatan kepada kami untuk memimpinnya. Mari kita merengkuh rahmat Allah, kita beriktikaf di masjid sampai sahur itu datang. Insya-Allah kalau itu kita lakukan bersama, kita berderai air mata. Kita bayangkan bagaimana dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu. Ya Allah, saya adalah orang yang melakukan maksiat. Setahun yang lalu saya alpa terhadap perintahmu. Setahun yang lalu saya bergelimang dengan maksiat noda dosa. Malam ini nanti saya akan beriktikaf di masjid. Saya renungi semua dosa sembari diucapkan kalimat istighfar. InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa kita dan dijadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, akan dimasukkan dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nama Allah menjadi manfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita petik dari intisari tausiah dan ceramah pada malam yang berbahagia ini, yang pertama, genggamlah malam-malam Ramadanmu yang hanya tinggal 3 malam lagi, di mana nantinya kita akan diberikan keampunan, dimerdekakan dari api neraka karena mengharapkan imbalan dari Allah, sekaligus akan diberikan titel muttaqin usai Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan 3 malam yang tersisa. Penuhi semuanya dari hari ke hari sehingga takbir itu berbunyi dengan ibadah dan iktikaf di masjid, berzikir dan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita, saya, anda dan kita semua akan dijadikan sebagai hamba yang muttaqin dan masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.